Hello guys, welcome back to my channel. Nah, jadi saya Muhammad Rizky Pratama Ginting. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai landform solusional, bentuk lahan solusional. Nah, ini biasa kita katakan dengan bentuk lahan karst. Nah, jadi bentuk lahan solusional yaitu bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pelarutan batuan yang terjadi pada daerah bebatuan karbonat. Tetapi sebagian besar karst berkembang di batu gamping. Nah, syarat dan faktor terbentuknya lahan solusional antara lain satu, terdapat batuan yang mudah larut, yaitu batu gamping dan dolomite. Nah, jadi batu gamping dan dolomite ini merupakan batuan yang berupa kapur yang mudah larut terhadap air. Kemudian yang kedua, batu gamping dengan kemurnian tinggi. Nah, syarat dan faktornya salah satunya itu batu gamping dengan kemurnian tinggi. Jadi rata-rata batu gamping itu memiliki tingkat kemurnian yang cukup tinggi. Kemudian mempunyai lapisan batuan yang tebal. Nah, jadi rata-rata batuan itu lapisannya tebal-tebal. Yang keempat, banyak terdapat diaklas atau retakan pada batuan-batuan tersebut. Yang kelima, pada daerah beriklim tropis basah. Nah, jadi daerah karst ini pada umumnya berada pada daerah yang beriklim tropis basah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, vegetasi penutup dari lahan karst ini termasuk yang cukup lebat vegetasinya. Kemudian berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan topografi karst. Yang pertama, terdapat curah hujan yang tinggi. Kedua, terdapat banyaknya celah atau rongga pada batuan. Ketiga, tingkat keasaman air. Selain itu juga, ada faktor yang berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan bentuk lahan karst. Yang pertama, vegetasi. Nah, vegetasi ini memegang peran penting dalam pembentukan dan perkembangan bentuk lahan karst. Nah, makanya di sini ada terdapat vegetasi yang sangat berperan penting, yaitu vegetasi yang penutup daunnya itu cukup lebat. Kemudian topografi lahan. Nah, jadi pada lahan karst ini topografinya itu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu lahan kapur. Kemudian yang ketiga, geologi. Yang keempat, suhu. Dan yang kelima, tektonisme. Nah, proses terbentuknya lahan solusional antara lain, tahap pertama hanya terjadi batu kapur. Kemudian walaupun begitu, aliran di permukaan tanah adalah hal yang sudah biasa. Kadang juga ditemukan lekukan-lekukan yang mempunyai sisi yang curam, yang berasak dari proses gerak bumi, dan di tengah-tengahnya ada retakan-retakan yang biasa disebut poljes. Nah, bentuk-bentuk ini adalah bentukan kawasan karst yang sudah biasa ditemui di kawasan karst yang sudah mengalami perubahan, seperti yang ada di Kentucky. Aliran di kawasan ini ditemukan bahwa mengikuti zona-zona patahan dan lipatan. Proses yang kedua adalah bentuk-bentuk dolin ataupun tekukan yang berbentuk corong. Semakin bertambah banyak sehingga hampir mencakup seluruh dari kawasan tersebut. Bentuk-bentuk aliran di permukaan tanah mulai digantikan oleh aliran di bawah permukaan tanah. Beberapa dolin menjadi bertambah besar yang dikarenakan oleh pengikisan-pengikisan bagian tepi dari dolin dan runtuhan dari goa-goa batu tadi, sehingga beberapa dolin bertemu dan membentuk suatu lekukan yang panjang yang berbentuk seperti lorong panjang yang disebut uvalas. Selanjutnya, proses yang ketiga atau proses yang berikutnya, di mana keadaan rendah tinggi berada di banyak bagian dan permukaan tanah hilang dari dolin-dolin yang tererosi tadi, tanahnya dialirkan ke daerah yang lebih rendah, sehingga lembah-lembah menjelma menjadi shale yang di bawahnya terdapat aliran yang tidak tetap. Aliran-aliran sungai yang tadinya mengalir jauh di atas permukaan tanah mulai mengalir ke dalam tanah karena batu kapur yang terkikis oleh perkembangan flora dalam tanah. Permukaan yang masih memiliki batu kapur, permukaannya tidak merata, yang membentuk puncak-puncak serta rangkaian lapies yang terjadi karena pelarutan yang terjadi sepanjang retakan batu yang terjadi bertahun-tahun. Bentuk ini berbentuk seperti kulit kerang yang di dalamnya terdiri dari beberapa goa. Dan proses yang terakhir, di mana sistem biasa anak-anak sungai
di permukaan bumi yang memenuhi permukaan tanah, lapisan batuan itu yang menonjol di hampir semua daerah. Di atasnya terdapat bukit-bukit kecil atau yang bisa dikatakan dengan homes yang letaknya tidak terlihat di antara bukit-bukit homes yang lainnya. Nah, jadi ada macam-macam bentuk lahan solusional. Yang pertama bentuk lahan negatif, yaitu dolin. Dolin merupakan cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong dengan ukuran beberapa meter hingga lebih kurang 1 km. Nah, contoh dolin dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di situ ada cekungan yang berbentuk bulat dan tertutup. Itu adalah yang dinamakan dengan dolin. Kemudian ada uvala. Uvala adalah cekungan tertutup yang luas yang terbentuk oleh gabungan dari beberapa danau dolin. Nah, ini adalah gambar dari uvala. Nah, dapat terlihat cekungan tertutup yang luas yang terbentuk oleh gabungan dari beberapa danau dolin. Selanjutnya, ada polje. Nah, polje ini adalah bentuk lahan kars yang mempunyai elemen cekungan yang besar, dasar yang rata, drainase kartik, bentuk memanjang yang sejajar dengan struktur lokal. Dasar polje mempunyai lapisan batuan tersier. Nah, jadi polje ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah bentuk dari polje. Berikutnya, ada Blind Valley, dapat kita lihat pada gambar. Ada juga lembah kars dan juga lapisies. Lalu, ada Karst Split, ada Paris Karst, dan Spilett Thames. Nah, jika tadi ada bentuk lahan yang positif, di sini juga ada bentuk lahan. Jika tadi ada bentuk lahan negatif, nah di sini ada bentuk lahan positif pada lahan solusional. Yang pertama, kerucut karst. Kerucut karst adalah bukit karst yang berbentuk kerucut, berlereng terjal, dan dikelilingi oleh depresi yang biasa disebut sebagai bintang. Nah, dapat dilihat pada gambar ini membentuk kerucut serta berlereng terjal. Ini yang dinamakan dengan kerucut karst. Selanjutnya yang kedua ada menara karst. Nah, jadi pada lahan solusional positif ini, yang menara karst ini dia menyerupai bentuk menara. Nah, menara karst adalah bukit sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk menara dengan lereng terjal, tegak atau menggantung, terpisah satu dengan lainnya dan dikelilingi dataran aluvial. Nah, jadi ini adalah contoh dari menara karst. Nah, jadi kita akan membahas juga kerusakan-kerusakan dari lahan karst. Akibat apa sih kerusakan-kerusakan tersebut? Nah, yang pertama ada kegiatan penambangan. Nah, seperti yang kita ketahui, kegiatan penambangan walaupun dilakukan secara prosedur yang sudah ditetapkan, namun dari kegiatan penambangan akan menimbulkan dampak-dampak buruk terhadap lahan hasil penambangan tersebut. Ya, salah satunya yaitu lahan tersebut menjadi rusak. Kemudian yang kedua, penebangan vegetasi. Nah, penebangan vegetasi atau yang kita sering katakan dengan penebangan liar, ini tidak terelakkan dari namanya kerusakan suatu lahan. Karena vegetasi-vegetasinya dirusak atau ditebang sehingga daerah tersebut ekosistemnya terganggu. Begitu juga dengan bentuk lahannya dan kualitas-kualitas lahannya. Yang ketiga, pembangunan jalan raya. Nah, ini adalah salah satu faktor juga yang mempengaruhi kerusakan lahan karst. Karena membangun jalan raya, otomatis lahan-lahan tersebut akan berubah bentuknya dan akan dirusak untuk demi membangun pembangunan jalan raya. Dan yang keempat, aktivitas domestik lain. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan lainnya. Jadi itu saja pembahasan kita mengenai bentuk lahan solusional atau yang kita katakan dengan bentuk lahan karst. Jadi demikian pembahasannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.